Selamat sore, Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, saya Pendeta Heru. Saya biasa melayani di Gereja Geri Pusat maupun Geri Kelapa Gading. Kali ini sedang datang melayani untuk di MRI Swiss karena saya sedang memulai untuk proses studi di Belanda. Seperti beberapa hamba Tuhan lainnya, seperti Pendeta Jack atau Pendeta Ivan yang pernah melayani di tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini saya sedang bolak-balik, jadi kali ini 2 bulan, lalu nanti tahun mendatang baru akan balik lagi sekitar 2-3 bulan lagi. Jadi kita sama-sama mau menggumuli firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai berita firman Tuhan, saya ingin bertanya kepada jemaat yang sudah lama menetap di Swiss gitu ya. Kalau ditanya tentang siapa yang paling lama di sini, Pak Martinus atau siapa? Bu Diana, Bu Shirley, oke. 2 orang saja mewakili ya. Bu Diana ya. Kalau gereja MRI Swiss didefinisikan, gereja ini adalah gereja yang coba isi blank di belakangnya. Gereja MRI Swiss adalah gereja yang bertumbuh. Oke, kalau Ibu? 1-2 kalimat saja. 1-2 kata atau 1 kalimat pendek. Diberkati, oke. Yang bertumbuh dan diberkati. Kita nanti ingat 2 ini dulu ya. Lalu saya tanya kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di sini ada? Oke, ini saya kenal. Ini jemaat Geri Kelapa Gading. Saya ingin tanya tentang satu pertanyaan tentang apa yang Pak Dodi paling takutkan terjadi. Dan Bu Yani juga. Ini bukan bicara fobia ya, bukan bicara, nanti Bu Yani jangan bicara tentang kadal, laba-laba, bukan. Apa yang paling ditakutkan dalam hidup ini? Oke. Oke, itu ya. Kalau Bu Yani? Nggak dapat mahkota, oke. Mari kita buka dari Kisah Para Rasul 5. Kita akan membaca 2 hal yang kita akan coba kaitkan. Yang pertama tema tentang takut akan Allah. Dan yang kedua adalah tema tentang takut, tentang ini ya, tentang bijaksana. Jadi kita mau mengkaitkan tentang tadi di seminar jam 2 kita membahas tentang seminar takut tentang bijaksana, godly wisdom. Dan sekarang mau coba dikaitkan dengan what is wisdom. Wisdom adalah takut akan Allah. Saya akan membaca ayat yang pertama, saudara sekalian, ayat yang kedua, dan kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Saudara sekalian, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan?
Lihatlah orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon ya Bapak, agar ketika kami sudah membaca firman-Mu, biarlah hati kami juga dibaca oleh Engkau, sehingga hidup kami boleh berpadanan dengan firman-Mu. Bapa, kami berdoa setiap dari kami ya Tuhan, sebagai jemaat Tuhan boleh diberikan satu hal yang kami mungkin sering tidak sadar, tapi yang paling perlu untuk kami minta, yaitu berikan kepada kami hati yang takut akan Tuhan. Kami serahkan perenungan firman Tuhan ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu pernah mendengar seorang bernama Niccolo Machiavelli. Dia menulis satu buku berjudul The Prince. Dia adalah seorang ahli politik, dia seorang penulis, dan dia berkata, "It is better to be feared than to be loved if one cannot be both." Seorang pemimpin itu kalau bisa dicintai dan ditakuti oleh rakyat. Tapi kalau harus memilih hanya bisa salah satu, pilihlah ditakuti. Karena itu ini banyak sekali nanti banyak yang memakai pikiran-pikirannya seperti Hitler, seperti orang-orang yang lain ya, yang seringkali berpikir cara terbaik untuk membuat orang tunduk adalah dengan takut. Nah, ketika kita baca ayat Ananias dan Safira ini ya, apakah ini sejalan dengan Machiavelli gitu? Tentunya kita lihat ini adalah satu bagian Alkitab yang mengerikan ya, yang mengerikan gitu. Dan ketika kita membahas tema the fear of the Lord. Nah, tadi it is better to be feared. Apakah fear of the Lord itu sama dengan yang dimaksud dengan fear oleh Niccolo Machiavelli ini gitu ya, takut gitu ya, seperti kita takut kepada diktator, takut mati dan yang lain gitu. Apakah takut akan Tuhan seperti demikian? Nah, saudara, kalau kita membaca kisah para rasul di sini ya, memang satu perikop ini perikop yang singkat ya, hanya tiga ayat ya, tapi ditulis dua kali dengan sangat jelas gitu di tengah dan di akhir. Maka sangat ketakutanlah semua orang itu di ayat yang kelima. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal tersebut gitu. Maka kita kalau bisa ya, kalau ada orang yang baru Kristen atau bukan non Kristen, kalau bisa bagian ini jangan dikhotbahkan gitu. Kayaknya mengerikan gitu. Khotbahkan saja yang ini loh, yang lebih bagus di pasal 1 sampai pasal 4 itu kan banyak tuh cerita positif. Cerita-cerita di mana jemaat Tuhan itu menjual hartanya sehingga orang-orang miskin tidak ada lagi yang kekurangan. Bagus kan ya? Ini orang Kristen harusnya demikian gitu. Menjual hartanya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin. Jadi ini gambaran yang negatif gitu. Dari awal sebenarnya dari pasal 1 sampai pasal 4 sudah bagus nih. Cerita tentang gereja mula-mula bagus. Roh Kudus turun. Orang-orang yang tidak mengerti bahasa, mereka sekarang bisa mengerti. Wah, bagus kan ya, orang dari berbagai bangsa bisa mengenal Tuhan. Lalu khotbah Petrus berkhotbah dengan sangat luar biasa. 3.000 orang bertobat. Wah, ini bagus nih, KKR luar biasa. Lalu gaya hidup jemaat mula-mula ya, yang mereka berkumpul bersama-sama, sharing, makan, table fellowship, membagikan. Nanti setelah ini kita juga ada table fellowship kan, kita akan makan bersama kan, enak, nikmat gitu ya, bagus fellowshipnya gitu. Mestinya ini yang ditekankan gitu, semuanya positif. Dari banyak orang percaya, mereka hidup bersama-sama sebagai komunitas, yang kekurangan, yang miskin diperhatikan, menjual harta, sudah bagus nih. Tiba-tiba pasal kelima berbicara tentang jemaat meninggal, teror, fear. Wah, ini kayaknya negatif banget ya. Kalau kita punya tip X Alkitab, kita tip X ini, atau kita gunting pasal kelima ini ya. Misalnya dari ayat ke-12 sampai ke-17 sudah positif lagi. Tanda-tanda, mujizat-mujizat, bagus nih, udah positif lagi. Nah, ini ayat 1 sampai 11 kalau bisa kita gusek atau kita tip X, kita hilangkan, maka
Alkitab kisah para rasul akan jauh lebih positif. Yang negatif ini dihilangkan saja. Amin saudara-saudara. No ya. Maka kalau no, mungkin kita perlu coba lihat sedikit. Jangan-jangan ini tidak senegatif yang kita pikir. Jangan-jangan ini ada hal positifnya. Hal positifnya apa kalau begitu? Hal positifnya yang pertama saudara yang kita bisa coba lihat adalah kenapa bagian ini mungkin positif gitu ya. Yang pertama adalah kita sadar di dalam Alkitab, penulis Alkitab itu sangat berhati-hati menulis istilah-istilah. Tadi di seminar kita sudah bahas beberapa istilah yang ternyata sangat penting ya. Tentang istilah penolong gitu. Penolong atau pembantu, helper gitu. Wanita sebagai pembantu. Sebagai pembantu gak enak kan ya Indonesia gitu. Sebagai penolong gitu. Kita langsung dapat kesan penolong, pembantu, helper itu lebih rendah. Karena kita punya konsep pembantu adalah yang ngurusin yang kita gak mau kerjain. Tapi kalau kita dapat kata aslinya Ezer, Hawa diciptakan sebagai Ezer, baru kita sadar Ezer ini hanya muncul hanya untuk Hawa dan satu kali lagi hanya untuk Tuhan. God is my help gitu ya. Itu adalah untuk menolong apa yang kita tidak bisa lakukan. Ketika Daud berkata God is my help, karena dia sudah putus asa, tidak ada lagi pertolongan dari tempat lain, hanya Tuhan yang bisa tolong. Maka Hawa digambarkan bukan lebih rendah, digambarkan sebagai penolong yang menolong Adam melakukan yang Adam tidak bisa kerjakan sendiri. Misalnya beranak cucu gitu. Adam tidak bisa beranak cucu sendirian, harus ada Hawa dan untuk berkuasa menguasai ciptaan. Jadi demikian ya, satu kata itu penting dan penuh makna gitu. Maka kalau kita melihat ada satu kata yang penting yang baru muncul di ayat ini, yaitu di ayat yang ke-11. Coba kita lihat sekali lagi ya, ayat yang ke-11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat itu dan seluruh apa? Jemaat. Kata jemaat yaitu di sini ya, kata jemaat gereja gitu ya, eklesia. Saudara pernah dengar istilah eklesia ya, yaitu yang dipanggil keluar menjadi jemaat. Itu muncul pertama kali di sini saudara. Bukan muncul ketika Roh Kudus turun, bukan muncul ketika Barnabas menjual seluruh hartanya bagi orang-orang miskin, bukan muncul ketika mereka dibaptis, bukan saudara. Munculnya justru ketika di sini. Kenapa penulis Alkitab memunculkan kata yang sangat penting itu di tadi ya, di catatan negatif tadi. Ternyata tidak senegatif yang kita pikir ya. Yang kedua, yang kita bisa coba lihat begitu ya, yaitu adalah kalau saudara seorang pragmatis, saudara akan lihat ya yang penting buktinya apa gitu ya, yang penting hasilnya apa. Maka kita lihat hasilnya apa. Kalau saudara mendapati ada satu gereja yang kalau berbohong lalu mati, di sini kan ya, Ananias Safira berbohong lalu mati, saudara akan mendapatkan Emery Swiss makin lama makin makin kosong gitu ya. Tiba-tiba hilang 1/4, minggu depannya lagi hilang 1/4 lagi, minggu depannya lagi kok tinggal sisa 1 orang gitu. Jadi saudara nggak akan mendoakan untuk, saudara mungkin akan berdoa untuk gereja saudara untuk ini ya, oh Tuhan berikan supaya banyak tanda-tanda di gereja ini gitu. Biarkan banyak spirit untuk saling membagi di dalam gereja ini. Tapi kalau untuk bagian ini, oh Tuhan saya berdoa untuk Emery Swiss, kalau ada yang berbohong langsung mati Tuhan. Kan enggak ya, kita mungkin akan takut berdoa demikian gitu. Maka di sini dikatakan hasilnya itu ternyata bukan gereja makin kosong. Di ayat ke-14 saya akan bacakan, dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kita pikir harusnya gereja makin kosong ya, tapi ternyata tidak saudara. Ini justru gereja makin lama makin banyak yang percaya, makin banyak yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Hasilnya dari ketakutan yang besar itu menjadi jumlah yang besar. Church growth, hasilnya adalah church growth, bukan gereja makin kosong. Maka saudara kita perlu meneliti sekali lagi antara apa yang Alkitab nyatakan tentang metode church growth dengan metode-metode church growth yang banyak beredar sekarang ini. Saya tentunya baru 1 bulan di Eropa, tidak terlalu tahu konteks gereja Eropa bagaimana. Tapi di Jakarta saudara, atau secara kontemporer,
sekarang ini di Indonesia maupun di US gitu, yaitu ada metode-metode pertumbuhan gereja yang sangat concern dengan jumlah, yaitu mereka berusaha menaikkan jumlah jemaat dengan berbagai cara gitu, dengan cara-cara marketing, dengan teknik-teknik psikologis, dan itu gampang saudara, yaitu adalah saudara lakukan teknik-teknik yang orang suka, yang menarik orang datang ke gereja. Yaitu apa saudara yang orang suka? Yaitu orang suka konser. Kalau konser bayar Coldplay mahal kan ya. Maka lagu-lagu gereja kalau bisa mirip lagu-lagu pop gitu. Dan suasana ibadah kalau bisa dibikin semacam konser. Lightingnya diatur, ambience-nya diatur. Jangan kayak Gary seperti gini gitu ya. Lightingnya flat gitu ya. Terus suasananya tidak seperti konser. Terus apalagi saudara, misalnya saudara kalau ingin banyak yang datang, ya pembicaranya harus semenarik mungkin. Kalau bisa undanglah artis-artis, karena mereka punya follower yang besar. Undanglah ini ya orang-orang yang terkenal, atau kalau boleh stand up comedian. Dan di Indonesia banyak stand up comedian yang diundang datang ke gereja dan langsung penuh gitu. Lalu ya, atau misalnya ada door prize. Coba saudara lihat di bawah bangku saudara. Kalau saudara dapat angka 7 mungkin itu handphone. Hadiah handphone gitu ya. Anda yang kurang beruntung datanglah minggu depan. Dan mungkin akan ada door prize yang lainnya. Atau KKR kesembuhan yang tentunya selalu menarik banyak jumlah. Karena di sekarang ini banyak sekali yang sakit, banyak sekali yang perlu kesembuhan. Maka mujizat, kesembuhan ilahi pasti efektif menarik massa. Tapi saudara kita lihat di sini ya, church growth yang ditampilkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 5, ini justru sangat counter intuitif ya. Sangat-sangat berlawanan gitu. Ini kan justru tadi kita pikir harusnya membuat orang tuh makin takut datang ke gereja. Saudara yang hobi bohong, kalau saya hobi bohong, saya akan takut datang ke gereja gitu ya. Tapi justru ini yang membuat gereja bertumbuh dan dimurnikan gitu ya. Orang-orang itu bisa melihat disinilah kehadiran Tuhan, disinilah kekudusan Tuhan, dan disinilah esensi gereja yang sejati, eklesia. Maka sekarang kita coba bahas tentang apa itu takut akan Tuhan. Di Alkitab sebelumnya kita dikatakan mereka ditulis mereka mencintai firman, mereka hidup bersekutu, mereka hidup berbagi dan sebagainya. Tentu ini yang kita inginkan ya dari jemaat ya. Kita ingin jemaat semakin mencintai firman Tuhan, makanya kita ada PA, kita ada seminar, BCN dan yang lain-lain begitu. Kita ingin hidup bersekutu, kita ada outing, ada yang lain. Kita ingin hidup berbagi. Tapi nuansa perikop ini ternyata tidak banyak berbeda, karena pasal kelima ini sepertinya Tuhan ingin mengajarkan jemaat satu hal yang lain. Yaitu apa? Tuhan ingin mengajarkan jemaatnya untuk hidup takut akan Tuhan. Dan hidup takut akan Tuhan itu datangnya lewat kekudusan hidup. Maka Tuhan sedang mengajar gerejanya untuk takut akan Tuhan. Dan ini yang salah satu kita penting untuk gumulkan, karena tujuan hidup manusia kita sering mendengar untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Tuhan. Dan tentunya takut akan Tuhan juga adalah salah satu tujuan hidup paling sentral di dalam kita diciptakan. Manusia diciptakan untuk takut akan Tuhan. Tapi faktanya kita seringkali lebih takut akan hal-hal yang lain. Kita lebih sering takut kehilangan harga diri. Kita takut kehilangan orang yang kita cintai. Saya pernah satu malam kebangun keringetan dan deg-degan keras gitu ya. Karena itu mimpi terburuk yang saya pernah mimpi gitu. Kita kan nggak selalu ingat waktu bangun, nggak selalu ingat mimpi kita ya. Tapi kadang-kadang ada mimpi yang begitu membekas yang kayaknya so real gitu ya. Nah itu apa itu? Bukan dikejar zombie, bukan digigit buaya, bukan saudara. Saya mimpi semua anak meninggal. Dan saya sebagai orang tua, waktu bangun itu langsung, oh no man, no Lord, no gitu ya. Saya langsung protes ke Tuhan. Dan itu langsung saya itu otomatis hari itu tuh diingatkan betapa berbahayanya
anak-anak yang so cute yang Tuhan berikan, yang berkat Tuhan gitu ya. Tanpa sadar tuh bisa jadi berhalanya orang tua gitu. Maka saya abis gitu saya langsung protes ke Tuhan. Tuhan, kalau kamu berani ambil anak-anak saya nggak tahu saya ngomong apa, tapi sesuatu yang inilah ya, mengancam Tuhan dan yang inilah nggak pantas gitu. Tapi itu otomatis gitu ya, otomatis respon, dan Tuhan kayak bukakan, this is your heart, this is your heart gitu ya. Ini loh kamu bisa khotbah takut akan Tuhan segala macam gitu, tapi deep down your heart yang kamu paling takutkan tuh tujuh ini gitu ya. Kita bisa dengan mudah berbicara, saya takut mendukakan hati Tuhan, saya takut ditinggalkan Tuhan, saya takut apalah tidak memuliakan Tuhan dengan hidup saya atau apapun. Tapi kadang-kadang ada momen-momen di dalam hidup saudara yang saudara bisa disadarkan sebenarnya saudara tuh paling takut tuh ini gitu. Kalau tadi saya bilang ini, this is my greatest fear ya, my greatest nightmare. Kira-kira saudara, what is your worst nightmare? Yang saudara itu bisa terguncang dan berkata, Tuhan kalau ini terjadi, saya akan marah kepada Engkau, atau saya akan meninggalkan Engkau, atau saya akan apapun itu. What is your worst nightmare? What is your greatest fear in life? Mungkin itu adalah berhalanya kita di dalam hati kita. Jadi di sini pasal kelima, Tuhan tuh sedang mengajarkan jemaat untuk takut akan Tuhan. Karena di dalam hati kita tuh kita banyak takut akan hal-hal lain yang sebenarnya bukan takut akan Tuhan. Kita takut yang lainnya. Jadi ini yang sebenarnya penting ya untuk kita belajar meminta. Karena justru hal ini yang mungkin kita paling tidak sadar untuk minta gitu. Minta apa? Minta takut akan Tuhan. Di dalam lagu-lagu juga saudara, kita bisa minta belajar untuk hal-hal yang lain kan ya. Misalnya bukunya atau lagunya Pak Billy kan ada ya. Teach us to pray. Teach us to pray gitu. Murid-murid juga minta kan ya. Lord, teach us to pray gitu. Minta untuk apa? Minta untuk berdoa, minta untuk mengajar kita gitu. Tapi kapan ya terakhir kali kita berdoa minta, Tuhan berikan saya hati yang takut akan Tuhan? Mungkin agak jarang ya. Saya enggak tahu saudara, tapi saya sih jarang untuk secara konsius minta hati yang takut akan Tuhan. Dan pasal ini mengajarkan kita untuk minta untuk satu hal ya, minta takut akan Tuhan. Dan gereja ini tadi saya tanya Bu Shirley, Bu Diana gitu ya, gereja ini kalau didefinisikan, gereja ini motonya apa? Kalau misalnya ada satu banner gitu ya, MRI Swiss adalah gereja yang bertumbuh, bagus kan ya. Gereja yang tadi apa? Diberkati Tuhan, bagus kan ya. Dan saudara kalau di Jakarta, kalau saya tanya ke orang gitu ya, misalnya lagi ngomong tentang gereja, kamu gereja di mana, Her? Oh saya gereja di GRI Pusat gitu ya, Kemayoran. Respon mereka biasanya dua. Oh gerejanya Stephen Tong ya. Itu satu. Kalau yang kedua, oh gereja yang gede terus kubahnya warna biru gitu ya, yang kadang-kadang disarukan seperti masjid gitu, tapi untung salibnya lebih gede lagi gitu. Itu ya gitu. Jadi kadang-kadang kita kan kalau memperkenalkan gereja atau mengiklankan gereja, yang menjadi moto kita kan itu yang seakan-akan itu nilai jual utamanya gitu ya, atau yang paling melekat gitu. Itu apa gitu ya? Atau saudara kalau ingin publicize gereja di Instagram dan ada motonya gitu ya, gereja yang apa saudara? Yang apa yang mungkin menarik atau membuat orang itu tertarik untuk mencoba datang ke Mary Swiss gitu ya? Mungkin kita akan memilih untuk yang lebih bersifat horizontal ya. Gereja yang persekutuannya hangat loh. Gereja yang kadang-kadang kita makan rendang dan Indomie loh. yang kalau orang Indonesia kangen sama makanan Indonesia, disinilah tempatnya gitu ya. Gereja yang apa? Gereja yang inilah ya, yang benar-benar bahkan kita bisa bilang yang firmannya dibahas dengan mendalam gitu ya. Firman yang setia kepada doktrin reformasi. Itu kita bisa berbicara tentang hal-hal tersebut gitu ya.
Tapi apakah kita mau mengatakan gereja ini adalah gereja yang takut akan Tuhan? Mungkin kurang menjual ya, gereja yang takut akan Tuhan gitu. Lebih menjual hal-hal yang tadi itu. Nah, that's why mungkin ini kita perlu diajar untuk minta sesuatu yang esensial seperti ini, yang counterintuitif gitu dengan hati kita. Inilah gereja yang takut akan Tuhan. Ini yang menjadi penekanan dari biasanya menjadi penekanan atau kualitas dari gereja tersebut, biasanya yang bersifat kehebatan dari gereja tersebut gitu ya. Oh, finansialnya kuat. Oh, ini yang arsitekturnya hebat gitu. Tapi saudara, kita diajar untuk minta gereja yang bukan berbicara tentang kehebatan kita, tapi tentang relasi kita dengan Tuhan. Bisa nggak untuk seorang jemaat yang sudah beribadah di Emery Swiss selama 5 tahun lalu kembali, lalu dikatakan, gereja lu di mana? Di Emery Swiss gitu ya. Gereja itu kayak gimana sih? Itu gereja yang mengajarkan saya takut akan Tuhan. Wah, ini baru ini baru gereja yang diberkati Tuhan gitu. Tentunya diberkati Tuhan comes with rendang dan yang lain-lain. Tapi tentunya sentralnya sekali lagi kita mau kembali takut akan Tuhan itu apa? Nah, nanti sekarang kita lanjutkan lagi. Kita lihat saudara di sini ya. Gereja yang takut akan Tuhan, gereja yang kita mau melihat bagaimana kehadiran Tuhan tuh benar-benar nyata. Gereja itu benar-benar kita bisa lihat kehadiran Tuhan itu nyata, kekudusan Tuhan itu real. Tapi kita gereja lebih takut ketinggalan zaman dibanding ketinggalan Tuhan. Kita itu takut banget gitu ya, nggak ngikutin doktrin terbaru, kita nggak ngikutin tren-tren terbaru gitu ya, kita nggak ngikutin gaya musik terbaru gitu ya. Dan kita selalu ya lebih takut hal-hal yang tadi sebagai gereja dibanding takut akan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan yang kita tanyakan, yang kalau kita terganggu dengan tadi ya konfrontasi dosa, penghakiman ini, kalau saudara menyelidiki Alkitab gitu ya, kenapa sih ini kita pandang negatif? Karena kita ini hidup di dalam zaman di mana yang namanya penghakiman dan penghukuman itu kesannya negatif. Saudara ingat di masa di mana apalagi yang saya nggak bilang Chinese atau Batak atau kayaknya ini cukup prevalent Asia gitu deh ya. Saudara, kalau di sini di Eropa saudara pukul anak urusannya polisi kan ya. Tapi kalau saudara di Asia, lu berani lapor polisi, sebelum polisi datang, lu sudah bonyok duluan gitu ya. Nggak ada istilah lapor-lapor polisi kan ya. Jadi kita lihat yang namanya penghakiman, penghukuman itu tuh common dulu gitu ya, nggak dianggap negatif gitu. Tapi sekarang di zaman ini kan kita lihat yang namanya penghukuman, anak nggak boleh didisiplin, maksudnya nggak boleh disiplin secara ini ya, secara pukul tangan atau cane, itu negatif gitu. Jadi waktu kita baca Alkitab, kita nggak lepas dari budaya di mana yang namanya penghukuman itu kesannya negatif, penghakiman itu kesannya negatif. Makanya saudara sering mendengar who are you to judge gitu kan, siapa yang kasih kamu ini hak untuk menghakimi. Jadi kita coba lihat gitu ya, penghukuman di Alkitab itu seringkali sekarang dibaca dengan sangat negatif. Misalnya Sodom dan Gomora, misalnya juga Menara Babel, misalnya juga Yosua gitu ya, bangsa-bangsa yang dibantai gitu. Lalu kita melihat ini kok sepertinya gahar gitu ya, ada penghukuman Tuhan yang datangnya secara skala besar gitu. Tapi saudara, kalau kita mau coba lebih teliti membaca Alkitab, saudara akan mendapati gambaran yang justru lain. Di dalam Mazmur-Mazmur saudara akan mendapati orang-orang pemazmur yang mencatat berapa lama lagi ya Tuhan Engkau membiarkan orang fasik beria-ria di dalam kejahatan mereka. Saudara kalau benar-benar fair dan meneliti secara lebih seksama, saudara akan mendapati yang saudara dapati itu bukan Allah yang
sumbu pendek yang segera hukum orang ketika mereka bermasalah atau mereka tidak taat. Yang saudara dapati adalah gambaran Allah yang sumbunya kepanjangan gitu ya, yang kelamaan itu untuk menghukum sampai orang-orang pemazmur maupun orang-orang nanti ya di dalam Wahyu pun ada tulis ya, oh Tuhan berapa lama lagi ya Tuhan Engkau membiarkan kejahatan ini merajalela. Mungkin orang-orang Ukraine sedang menyanyikan Mazmur tadi ya, berapa lama lagi nih perang, ini udah 1 tahun lebih kok Putin belum dihukum-hukum, atau perang kok belum selesai-selesai gitu ya, berapa lama lagi. Kita hari ini saudara lebih sering mendapati gambaran yang kita tidak sadar, yaitu Tuhan lebih banyak mentoleransi dosa dibanding menghukum dosa. Sekali lagi ya, Tuhan lebih banyak digambarkan mentoleransi pendosa dibanding langsung menghajar pendosa. Saudara pernah coba bayangkan kalau saudara lagi bawa mobil dan lampu merah, saudara sedang liburan dengan istri, dengan anak, lalu lampu hijau, saudara jalan pelan-pelan, terus tiba-tiba ada mobil kencang hampir tabrak saudara, dan saudara akhirnya menghindar, lalu tabrak itu tiang lampu merah, terus istri saudara itu kejedut gitu ya sampai benjol, terus anak-anak jatuh dari child seat-nya lalu nangis-nangis. Kalau Pak Martinus, kira-kira kata berikutnya yang keluar apa Pak? Ini yang jujur ya. Kita bukan sedang berbicara apa yang harusnya. Saya percaya kata selanjutnya bukan Tuhan berkatilah supaya orang mabuk tadi sampai dengan selamat di tujuan. Apakah itu yang akan Bapak katakan? Kayaknya sih enggak ya. Lebih tepatnya biasanya apa Pak? Oh, saya nggak tahu huruf-hurufan lah ya. Bahasa Indonesia ya. Tapi yang lebih sering terjadi adalah mungkin kutukan ya. Mungkin umpatan, atau kalau bisa dia ditabrak bus lah, dia disambar petir lah, atau apapun itu gitu ya. Dia celaka lah gitu ya. Saudara, ini baru dari kasus simple, saudara belum tabrakan, saudara belum kecelakaan, saudara sudah seperti Yohanes dan Yakobus yang ditolak masuk dan sudah minta, Tuhan apakah engkau mau kami minta api turun membasmi orang-orang Samaria ini yang menolak ini. Jadi saudara, ketika saudara berkata Tuhan itu sumbunya pendek langsung ingin segera menghukum ya, saya percaya sumbu kita jauh lebih pendek dibanding sumbu Tuhan. Kalau kita menghadapi apa yang Tuhan hadapi kepada bangsa Israel itu gak pernah sampai tanah perjanjian saudara. Tuhan sabar 40 tahun dan berkali-kali mereka bolak-balik jatuhnya, komplainnya terus menerus. Kita pernah mendengarkan ya, kasih kesempatan, no more chance. Kalau anak kita gitu ya, sudah neko-neko, ini sudah ke-7 kali, kamu sekali lagi keluar dari rumah gitu. Ini bangsa saya bukan sekali lagi, ratusan kali lagi. Tapi Tuhan bukan hanya usir mereka, Tuhan bawa masuk mereka ke tanah perjanjian. Betapa panjang sabarnya Tuhan ya. Sumbunya tuh kepanjangan malah kita lihat. Jadi yang pertama ya saudara, kita itu pengen coba lebih fair ketika kita mendapati gambaran yang kasarnya Tuhan itu sumbu pendek seperti ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan keseluruhan, kita dapati gambaran Tuhan ini yang sumbunya kepanjangan sampai kesannya tuh sangat lambat gitu. Kalau kita yang perpendek gitu ya, semuanya ini bisa cepat selesai. Apalagi kalau itu menyangkut kita yang dizolimi gitu, kita akan minta jauh lebih cepat. Yang kedua saudara, yang kita coba lihat adalah di sini, kenapa ya? Kalau begitu kita tanya kenapa ya yang di sini itu Tuhan gak berespon kepada Ananias dan Safira dengan sumbu panjang, dengan panjang sabar, tapi langsung cepat, instan. Kenapa saudara? Karena rupanya ada kesamaan
dengan dosa-dosa yang kelihatannya juga beberapa orang tertentu itu langsung dihukum Tuhan secara mendadak, secara instan. Saudara ingat contoh-contoh apa saja? Saudara masih ingat nama Uza? Uza yang ya pernah mencoba menolong tabut Allah yang hampir jatuh, lalu dia mau coba tolong, lalu ternyata langsung mati seketika ya. Ini lagi mau nolongin loh, tapi dihukum gitu. Ya memang nggak boleh pegang seharusnya. Yang kedua siapa saudara? Saudara ingat nama Akan? Ini pasti orang Medan ini. Akan gitu. Akyao, Akcin. Akan itu di dalam Yosua itu Tuhan bilang kamu harus menghabisi semua itu ya, nggak ada yang boleh ambil gitu, tapi akan mengambil beberapa perak, baju dan itu, dan Tuhan langsung hukum. Lalu juga ada yang namanya kasus Raja Uzia, dia dikatakan mencemari bait Allah dan dia langsung kena kusta. Saudara kalau coba saudara deduce gitu ya, 3 instan ini, 3 contoh ini apa kesamaannya saudara? Uza, Akan, Uzia. Dosa mereka ini yang kelihatan berbeda ternyata secara esensi sama. Dosa apa saudara? Dosa terhadap bait Allah. Yang pertama itu memegang tabut Allah, yang kedua itu mencuri kesannya gitu ya. Tapi ini adalah hal yang di forbid oleh Tuhan, ini khusus bagi Tuhan saja gitu, untuk Tuhan gitu, nggak boleh ini ya itu. Dan yang ketiga Uza ya, masuk ke bait Allah gitu. Nah ini ada dosa-dosa yang langsung melibatkan bait suci atau kemah suci dan yang lainnya gitu, yang harus belongs to God only. Nah, dan itu makanya bait Allah di dalam perjanjian lama itu kan banyak sekali aturan-aturannya ya. Gak boleh masuk, yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya imam. Yang boleh masuk ke ruang maha kudus hanya imam besar. Dan hanya boleh masuk kapan? Setiap saat kah? Enggak, setahun sekali gitu. Hari itu saja gitu ya, the day of atonement. Terus dia boleh pakai baju apa saja? Enggak, harus pakai baju tertentu gitu. Bahkan di bajunya, di kakinya dikasih itu ya, lonceng-lonceng ya, just in case kalau dia berdosa mati di dalam, itu bisa ditarik pakai tali gitu. Mengerikan gitu kan ya, tentang berhubungan dengan bait suci, kekudusan Tuhan itu ya saudara bayangkan seperti masuk ke bom nuklir gitu, kalau salah sedikit gitu, wah berbahaya sekali. Nah ini ya saudara, dimana ketika kita masuk ke dalam kehadiran Tuhan itu sesuatu yang mengerikan gitu. Kehadiran Tuhan itu bukan something to be played with, tapi benar-benar sesuatu yang membuat kita itu harus fokusnya itu bukan tentang I feel like doing it gitu ya, tapi bagaimana sesuai dengan yang Tuhan nyatakan. Maka di sini saudara, konklusinya adalah kalau ini semua yang langsung instan dihukum oleh Tuhan adalah berkaitan dengan bait suci. Jadi ketika kita bahas tentang Ananias dan Safira, saudara coba connect-nya, saudara dapat koneksinya apa? Dosa Ananias dan Safira ini bukan dosa tentang bohong, bukan dosa tentang tadi itu ya, apa, bohong masalah jumlah uang gitu, bukan saudara. Ini masalah berdosa terhadap bait suci. Lo bait sucinya mana? Gedungnya mana? Ini kan bukan tentang membangun gedung kan? Itu tadi. Kenapa kata eklesia itu muncul di sini? Karena eklesia itulah the new temple of God. That is the new temple. Yaitu apa? Bukan dibangun di atas batu bata lagi, tapi di atas loh batu hati manusia. Kita semua inilah gereja. Kita semua inilah bait suci. Dan ketika berdosa terhadap bait suci, itu berarti berhadapan dengan Tuhan dan kekudusannya, penghakimannya. Saya pernah ini ya ngobrol-ngobrol dengan pendeta Agus Marjanto yang dari Sydney. Kita sedang berbicara tentang ini, jemaat yang memecah belah gitu ya. Ada kasus lah, maksudnya di Jakarta kita ada, di Sydney Pak Agus juga menghadapi gitu ya. Jadi dia cerita bagaimana dia menghadapi satu jemaat yang
dengan ajarannya yang ekstrim itu menarik-narik jemaat supaya keluar dari gereja gitu ya, mempengaruhi banyak jemaat keluar dari gereja gitu. Dan dia bilang gitu, saya konfrontasi jemaat tersebut, saya bilang, kamu mempengaruhi orang-orang di sini, jemaat di sini, itu bukan karena saya takut kehilangan jemaat, bukan. Tapi masalahnya adalah saya khawatir terhadap kamu. Karena kamu main-main dengan gereja Tuhan, kamu main-main dengan jemaat Tuhan, kamu akan berhadapan dengan Tuhan. Kamu nggak berhadapan dengan saya Agus bisa apa gitu ya. Saya nggak bisa melukai kamu, saya nggak bisa bunuh kamu gitu ya. Ini melanggar hukum dan yang lain gitu. Tapi kamu berhadapan dengan Tuhan, kamu main-main dengan gereja Tuhan, kamu akan berhadapan dengan Tuhan. Jadi hati-hatilah gitu. Dengar gitu langsung ngeri ya, kita berhadapan dengan Tuhan gitu, dengan main-main dengan Tuhan. Dan itu ya saudara, bahwa kalau kita terima bahwa gereja ini adalah jemaat, ini adalah temple of God, kita main-main dengan gereja Tuhan, berarti ada seperti imam main-main dengan bait Allah, itu ada konsekuensinya gitu ya. Dan itu enggak kenal orang, tidak pandang bulu. Imam anak Harun ya, pertama kali mempersembahkan dengan api asing, langsung hangus. Anaknya Harun loh ini, di hari yang super penting, tapi mereka nggak proper, mereka tuh dihukum Tuhan. Jadi ya di sini seharusnya membuat kita ini ya, membuat kita itu harus aware gitu. Dan berikutnya saudara, kalau kita lihat di sini takut akan Allah, berarti tadi ya, kalau saya sudah menggambarkan kayaknya mengerikan sekali ya, kalau digambarkan dikaitkan dengan bait suci, dengan temple. Jadi kita dapat gambaran kayak seperti tadi ya, Tuhan yang Machiavelli ya, yang bisa langsung sambar orang, langsung hajar orang gitu. Lalu di mana cinta Tuhan? Bukankah biasanya kita lebih sering mendengar khotbah-khotbah yang berbicara tentang God is love gitu ya. God is so lovely, God is so wonderful begitu. Jadi kok khotbah kali ini seakan-akan bertentangan? Enggak saudara. Dan kita sekali lagi kalau mendapati seluruh gambaran, kita akan mendapati kasih Allah dan takut akan Allah itu tidak bertabrakan, tapi justru sangat berkaitan. Coba saya baca dari Ulangan 10 ya. Ulangan 10 ayat ke-12. Maka sekarang hai orang Israel, apa yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Dia dan mengasihi Dia. Nggak ada kata dan sih. Kalau di Indonesia itu koma ya. Takut akan Dia, mengasihi Dia. Seakan-akan penulis ingin bilang dua hal ini tuh bukan dua hal yang berbeda lah. Kamu mengasihi Tuhan dan kamu takut akan Tuhan, ini dua hal yang sama gitu ya. Dua hal yang nggak boleh dipisahkan. Dua hal ini tidak bertabrakan karena datangnya itu seperti satu koin dua sisi. Satu paket gitu, nggak bisa kita pilih-pilih gitu ya. Oh Tuhan, saya hanya ingin mengasihi Engkau gitu ya. Ini kan lagu-lagu yang sering ya, oh Lord how I want to love you gitu. Tapi to love God is to fear God. Dan satu ayat lagi, Mazmur 130 ayat 4. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Saudara, kalau saudara boleh pilih ya. Saudara boleh pilih ya. Saudara akan fill in the blanks-nya dengan apa? Tetapi dalam Kristus Yesus ada pengampunan supaya Tuhan apa kan saudara? Kalau saudara yang fill in the blank, saudara akan isi apa? Tuhan mengampuni engkau supaya kamu bisa lebih titik-titik Tuhan. Ya mengasihi kan ya? Atau lebih apa? Bersukacita di dalam Tuhan gitu. Ada pengampunan, saya bisa bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan mengampuni supaya saya bisa lebih mengasihi Dia gitu. Tapi Mazmur 130 menulisnya apa saudara? Padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Kenapa pengampunan resultnya itu takut? Kenapa saudara? Bukankah mestinya kalau diampuni kita mengasihi ya? Kita bersyukur ya gitu ya. Tapi kenapa takut gitu responnya? Nah ini yang kita
di bagian tak ini kita ingin coba kaitkan keduanya begitu ya saudara. Karena waktu saudara mengasihi Tuhan, justru ada muncul rasa takut yang lebih besar terhadap Tuhan. Dan rasa takut hal-hal yang lain itu justru menjadi minimal dan berkurang. Sebenarnya apa sih yang kita benar-benar terganggu waktu kita baca ini saudara? Yaitu adalah ini saudara. Kalau memang dosa Ananias dan Safira itu melanggar kesucian bait Allah, kenapa mereka dihukum dan saya enggak? Kenapa saudara enggak? Karena saudara mungkin juga dan saya sering kali juga melakukan hal-hal yang seperti Ananias dan Safira lakukan kan ya. Bohong, munafik. Mereka kenapa sudah menjual semuanya tapi hanya kasih misalnya 50% gitu ya. Janji iman gitu ya. Ini saya serahkan semuanya gitu. 5.000 gitu. Tapi sebenarnya hanya setengahnya gitu. Kita pengen apa sih? Apa yang Ananias dan Safira inginkan? Mereka ingin nama besar, mereka ingin prestige, tapi mereka nggak mau berkorban sedemikiannya. Jadi itu kan apa? Kepalsuan kan ya? Apa yang mereka tampilkan dengan apa yang sesungguhnya kan beda gitu. Tapi mereka menginginkan hal tersebut, kepalsuan ya. Kalau kepalsuan, kita sering banget ya. Saya sih sering banget gitu. Saudara juga saya percaya sering banget gitu. Lalu pertanyaannya kenapa Ananias langsung dihukum dan kita masih bebas melenggang di dalam gereja? Pertanyaan sekali lagi, kenapa kita nggak langsung mati seperti mereka? Lalu saudara bisa cari penjelasan. Penjelasannya apa? Yang sering kali ya saudara, dan saya dulu banget pernah berpikirnya demikian. Yaitu saya menjelaskannya ke anak KTB, oh ya beda, karena ini kan awal mula gereja gitu ya. Jadi standarnya masih sangat strict. Ingat ya kalau institusi biasanya awal-awal harus ketat banget gitu ya. Terus baru nanti agak diperlunak gitu kan ya. Waktu COVID ketat banget awal-awal. Habis itu mulai diperlunak gitu ya. Kalau begitu standar Tuhan bisa beda dong ya. Kasihan Ananias. Kenapa dia dilahirkan zaman itu? Beruntunglah kita. Haleluya, kita dilahirkan di zaman sekarang. Standar Tuhan sudah lebih lembut. Maka kita palsu-palsu pun masih dikasih. Padahal esensi dosanya kan sama ya. Kalau begitu kan sepertinya bukan demikian ya. Sepertinya bukan penjelasan itu ya. Maksudnya ini cukup common sih. Saya juga dulu menjelaskan demikian. Iya, tapi itu kan belum turunnya Roh Kudus, lain dong Pak gitu. Oh gitu ya. Tapi coba kita lihat sekali lagi ya saudara, kalau kita cari penjelasan-penjelasan yang lain, nanti standarnya bisa lain. Dan yang lebih mengerikan lagi ketika kita sekarang coba consider, yang hukum Petrus dan Ananias itu siapa saudara? Yang menjatuhkan hukuman itu siapa? Petrus. Petrus yang track recordnya menyangkal Tuhan 3 kali. Itu kan sebelum dia jadi soko guru gereja. Setelah soko guru gereja, dia kan perfect life. Really? Petrus perfect life? Enggak juga ya. Pernah ditegur oleh Paulus ketika dia sedang makan dengan orang-orang dari golongan Paulus dengan Gentiles, tapi kemudian ada orang-orang dari golongan James, Yakobus datang yang lebih ketat gitu ya, koshernya segala macam. Dia mulai menyingkir gitu ya. Waduh, yang ini haram-haram, yang ini halal-halal. Lalu dia mulai menyingkir, yang ini kebanyakan babi ini. Saya mulai menyingkir makan salat-salatan dengan kaum ini gitu ya. Takut dihakimi oleh mereka ya, golongan yang lebih ketat gitu. Terus Paulus melihat kan. Terus Paulus langsung tegur, Petrus, kamu munafik. Kamu tadi makan haram-haraman sama kita. Ketika dia datang gitu, kamu langsung menyingkir. Gimana kamu bisa berkata kita harus saling mengasihi, Jews and Gentiles together? Kamu menunjukkan gaya hidup yang munafik seperti demikian. Gak beres kamu. Dan dikatakan bahkan jemaat-jemaat dan Barnabas juga ikut
tertarik oleh kemunafikannya Petrus, ikut-ikutan Barnabas dan yang lain. Padahal Barnabas di pasal keempat dipuji-puji kan ya, menjual segala hartanya. Barnabas juga ikut, Petrus juga ikut di sini. Musinya kalau kita mau fair, Ananias dan Safira mati, Petrus dan Barnabas juga mestinya ikutan mati dong ya. Karena esensi dosanya kan sama ya, kepalsuan. Mereka juga lebih menginginkan reputasi mereka lebih gitu dibanding kekudusan hidup, dibanding persekutuan dengan jemaat Tuhan. Jadi saudara, kalau pertanyaannya, Petrus kok nggak dihukum, Barnabas kok nggak dihukum, sedangkan Ananias dan Safira langsung dihukum? Oh iya, Ananias dan Safira kan jemaat biasa. Barnabas itu donor besar loh, pendukung visi loh. Petrus ini paus pertama, nggak boleh mati gitu. Saudara, kalau kita jawab demikian, berarti semakin tinggi posisi rohani, semakin bebas saya berdosa. Betul toh? Saudara berdosa langsung dihukum. Saya pendeta, saya pendeta lebih bebas karena pendeta lebih dapat standar yang lebih gampang. Alkitab kan bilang enggak gitu ya. Jangan mau jadi pemimpin karena kamu akan dihakimi lebih. Mestinya kalau Ananias dan Safira mati gitu, ini Petrus dan Barnabas ini digoreng duluan baru mati gitu ya. Penghukumannya harus lebih besar gitu. Tapi kok ternyata enggak, saudara. Maka pertanyaannya sekali lagi, saudara, kalau Petrus tidak dihukum, kalau Barnabas tidak dihukum, kalau saudara tidak dihukum, sedangkan Ananias dan Safira dihukum, dasarnya apa, saudara dan saya tidak dihukum? Petrus dan Barnabas tidak dihukum. Kenapa kita bisa ditolerir oleh Tuhan? Jawabannya hanya satu. Karena kita masih mendapatkan belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Dan saudara, kalau saudara ini tidak membuat saudara takut, berarti mungkin kita belum disentuh oleh Injil. Karena Injil berkata ketika kita diampuni dosanya, kita takut ketika kita berdosa. Well, betul, kita takut akan hukuman Tuhan. Tapi semakin kita mendekat lagi, semakin kita dewasa lagi, semakin kita kuat di dalam iman, kita ada ketakutan yang bertumbuh. Yaitu takut apa? Bukan hanya sekedar takut hukuman dosa, tapi kita takut mendukakan Tuhan. Well, betul, suami yang hampir selingkuh bisa takut akan hukuman sosial. Tapi seharusnya suami yang benar-benar mengasihi Tuhan, dia akan sangat takut selingkuh untuk takut mendukakan istrinya gitu, menduakan istrinya. Bukankah ini dusunya ketakutan yang kita harus belajar, saudara, bahwa kenapa kita tidak dihukum? Karena satu saja, belas kasihan Tuhan, dan belas kasihan Tuhan itu saja yang membuat kita itu berespon seperti jemaat mula-mula. Itu Tuhan berhak untuk memutus nyawa kita, untuk menghukum kita, untuk mematikan kita, dan dia tidak melakukan hanya sekedar karena belas kasihan Tuhan. Karena itu tadi ya, padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Satu-satunya alasan ini adalah kita tahu pengampunan Tuhan bukan hak kita, tapi dari Tuhan. Dan Tuhan masih kasih terus-menerus. Padahal kita kalau sadar ya, saudara ya, kita bola-balik jatuhnya di dosa yang itu lagi. Itu lagi. Kita kadang-kadang bisa doa, oh Tuhan lepaskan, oh Tuhan saya gak mau lagi. Tapi kita bisa lebih seperti keledai yang jatuh di lubang yang sama lagi, jatuh di lubang yang sama lagi, dan kita minta ampun lagi dan Tuhan kasih ampun lagi. Tapi justru itu yang membuat kita itu punya kekuatan untuk gak meninggalkan Tuhan. Enggak, justru udahlah saya Tuhan give up. Karena Tuhan gak give up on saudara gitu. Saudara kalau masih berdosa, jatuh lagi, lalu minta ampun lagi dan dibisiki oleh setan, sudahlah you give up. Saudara bisa jawab di sini, Tuhan haven't give up on me. Kenapa engkau menyuruh saya give up on him? Maka kita datang lagi dan kita belajar bukan hanya takut akan hukuman Tuhan, tapi kita takut karena ada belas kasihan Tuhan, ada pengampunan Tuhan, ada anugerah Tuhan. Maka ini yang kita minta, biarlah kita semua boleh menjadi jemaat yang takut akan Tuhan dan menjadi gereja yang
takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh melihat kekudusan Tuhan dinyatakan dan pengampunan Tuhan diberikan, dan disitulah kami boleh melihat benar-benar esensi dari menjadi jemaat Tuhan, menjadi kumpulan orang yang hatinya berpaut dan takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hati yang seperti ini kepada kami satu persatu di jemaat di sini ya Tuhan, maupun juga secara kolektif kami semua boleh menggumuli tema takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami dan Tuhan yang boleh memakai gereja ini di dalam segala keterbatasannya, boleh menjadi saksi Tuhan di Swiss, di gereja yang atau di tanah, daerah, negara yang pernah mendapat berkat Tuhan begitu besar. Reformasi dimulai di sini. Karena itu Tuhan, sekali lagi kami mohon reformasi-Mu boleh diberikan sekali lagi. Lawatan Tuhan boleh diberikan biar orang-orang di negara Swiss ini ya Tuhan boleh kembali kepada Tuhan. Biar ada takut akan Tuhan kembali di dalam tanah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.